mengajarkan kepada Anda hari ini mengenai belajar menikmati hidup, ya kan? Paulus Wiratno. Baik, saya mau mengajak saudara membaca di dalam kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 4 dan 5. Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat 4 dan 5. Mungkin yang di belakang tidak usah ditayangkan. Jadi di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 4 dan 5, pengkhotbah sedang memberitahukan nasib kita. Semuanya seperti apa nanti. Orang kaya, orang miskin, orang cantik, orang jelek, ya kan, penguasa, rakyat jelata, nasibnya sama. Yaitu kita semua akan menempati rumah 1x2. Semua kita akan menuju ke tempat yang sama, bahkan secara ekstrim dikatakan bahkan anjing, kucing, tikus dan manusia ujung-ujungnya kita akan menempati situasi atau akhir yang sama, mati, kematian. Tapi berbahagialah saudara yang masih hidup dikatakan. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan mereka kepada mereka sudah lenyap. Saudara-saudara, pengkhotbah yang mulai pasal 1, 2, 3 sampai pasal 8 mengatakan semua sia-sia, semua sia-sia, semua yang aku lihat di bawah langit ini semua sia-sia. Dia sedang melihat kehidupan dari perspektif di bawah matahari. Aku menyaksikan di bawah matahari semua sia-sia. Tetapi ketika kita melihat di atas matahari, artinya kita melihat hidup dari perspektif kekekalan, kita akan melihat dengan cara yang berbeda. Nah sekarang kita diajar untuk melihat mana lebih untung, mati atau hidup. Walaupun hidup susah, walaupun hidup menderita, walaupun ada yang mengatakan lebih baik saya mati. Tapi kalau kita mau jujur, mati atau hidup, saudara pilih yang mana? Saudara pilih yang mana? Ini contoh, ada tawaran. Anda mau pilih hidup atau mati? Kalau Anda mati, ini ada perawatan khusus buat Anda yang mau mati, ya kan? Peti Anda akan terbuat dari emas. Kuburan Anda dilapisi dengan marmer, ya kan? Anda akan diantar dengan mobil khusus untuk jenazah Anda. Anda mau pilih mati atau hidup? Ya kan? Siapa yang mau pilih hidup? Waras. Ada masih waras. Karena apa? Ternyata anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Artinya apa? Ketika kita masih hidup, kita masih bisa menikmati. Kita masih bisa melihat, kita masih bisa mengingat kenangan, kita masih bisa bersama-sama dengan orang yang kita cintai. Walaupun kita menghadapi kekurangan, walaupun kita menghadapi tantangan, walaupun kita menghadapi pergumulan, tetapi hidup itu masih lebih baik daripada mati, itu maksudnya. Maka dibilang anjing yang hidup itu lebih baik daripada singa yang mati. Singa, the king of the jungle, penguasa, berwibawa, berkuasa. Tetapi kalau sudah mati, sudah sulit lagi untuk mengenang apa yang ada. Saudara-saudara, kalau saudara sudah mati tidak bisa mengenang lagi. Saudara sudah mati tidak bisa berfellowship, tidak bisa berdoa, tidak bisa membaca firman, tidak bisa membagi kebaikan. Itulah sebabnya saudara-saudara dikatakan di sini, mumpung masih hidup, dengar, belajarlah untuk menikmati supaya Anda tidak menyesali kehidupan Anda. Jadi seni untuk menikmati hidup itu diperlukan dalam segala keterbatasan. Kita semua punya keterbatasan. Jangan sampai gara-gara ditinggal istri, menikah lagi kemudian Anda ngambek tidak mau mandi 25 tahun. Saya mau membaca pagi hari ini, ada laki-laki yang tidak mau mandi 25 tahun. Saudara bisa membayangkan, tidak mandi 3 hari aja gatal, ya kan? Apalagi tidak mandi 25 tahun. Dia sedang menyiksa dirinya sendiri. Dia pikir istrinya akan kembali dengan tidak mandi 25 tahun.
Justru dengan dia tidak mandi 25 tahun, istrinya akan menjauh. Maklum, orang bebal. Lalu bagaimana caranya Anda bisa menikmati? Saudara-saudara, pengkhotbah memberikan saran. Saya pikir ini sangat praktis buat kita. Yang pertama, saudara bisa membuka di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-7 dikatakan, mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Allah berkenan untuk Anda menikmati apa yang Anda miliki. Anda senang kalau Anda bisa menikmati makanan, sama seperti orang tua melihat anaknya makan. Ya kan, kalau anaknya makan lahap, wah orang tua senangnya bukan main. Ya kan, saudara pernah punya bayi yang enggak mau makan? Sampai dipukul bayinya, sampai dicubit, makan. Ya kan, saudara-saudara, mengapa Allah menikmati atau Allah menyetujui Anda bersukaria atas makanan Anda? Karena untuk itulah Anda diberkati. Berkat yang Tuhan berikan itu untuk dinikmati. Saudara-saudara, bukan seperti orang bodoh itu yang menyimpan, mengumpulkan, membangun, merombak lumbungnya, memanen lagi. Kemudian setelah itu baru dia menikmati, dia telat menikmati hidupnya. Oleh karena itu kalau ada makanan di depan Anda yang layak untuk dinikmati, disyukuri, nikmatilah. Yang penting itu makananmu sendiri, bukan makanan tetangga. Begini, menikmati roti dengan sukaria itu penting sekali. Karena apa, saudara-saudara? Amsal 15 ayat 17 dikatakan, lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Jadi syarat untuk menikmati adalah ada kasih di antara saudara. Kualitas kasih saudara menentukan kualitas lidah saudara. Kalau di dalam hidup saudara ada kasih, tidak ada kebencian, apa saja rasa enak, ya kan? Masih ingat lagunya Iwan Fals mengenai orang yang lagi jatuh cinta? Itu tai kucing rasa coklat katanya. Kalau kita bisa menikmati apa yang ada di depan kita, sukacita kita waktu menikmati apa yang ada di depan kita, itu bisa membawa kebahagiaan dan kesehatan. Saya mau mengatakan kepada Anda, bersyukurlah apabila Anda masih memiliki lidah yang bisa merasa. Karena saya pernah kehilangan rasa 6 bulan setelah diradiasi, mungkin karena sarafnya kering atau apa saya tidak tahu. Yang jelas makan pisang, makan ayam, makan debok pisang, itu sama rasanya. Tidak ada rasa manis, tidak ada rasa asin, saudara-saudara setengah mati. Karena semua rasanya hambar. Itu selama 6 bulan saya tidak bisa merasa yang namanya sambal itu rasanya kayak apa, tidak bisa karena lidah saya mati rasa. Nah, kalau Anda kok masih bisa merasakan enaknya ayam goreng itu seperti apa, enaknya lawar itu seperti apa, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena untuk itulah Anda diberikan kesempatan oleh Tuhan selama masih hidup. Nikmatilah makanan yang ada di depan Anda dengan catatan jangan gelojoh. Tahu gelojoh? Bu Tari tidak tahu gelojoh. Siapa yang belum tahu gelojoh? Gelojoh itu rakus. Jadi apa aja yang di depan makan, kan? Makan. Anda tidak bisa ngerem mulut Anda. Itu namanya gelojoh. Nah, akhirnya makanan itu bisa menyelakakan saudara. Tahu-tahu kolesterol naik, ya kan? Gula darah naik, asam urat naik, ya kan? Sehingga seperti Pak Alex Pangkahila bilang sama saya, Pak Paulus, penyakitmu itu tergantung mulutmu. Semua tergantung di sini. Maka walaupun kita diberi hak oleh Tuhan untuk menikmati roti, menikmati anggur, tapi kita harus tahu yang namanya konsep sepantasnya, sewajarnya, secukupnya. Amin. Nah, ini kadang-kadang saya dan saudara itu ada aji mumpung. Punya aji mumpung, kadang-kadang kita mumpung di traktir teman. Ya kan? Apalagi makan satu paket 450.000. Ya kan, dan melihat itu semua ada di meja, ya kan. Kita kadang-kadang mengatakan, sayang ya,
Kalau kita hanya ngambil sedikit sayang, kan sudah terlanjur dibayar. Kemudian kita mengambil segalanya dan memakai aji mumpung, tahu-tahu pulang kepala pusing. Atau perut sakit. Oleh karena apa? Aji mumpung. Tuhan sudah kasih batas. Silahkan makan, silahkan minum. Tapi itu semua harus dengan sukacita. Dibilang tadi, saudara-saudara, ayat firman Tuhan, mari makanlah rotimu dengan sukaria. Itu artinya kalau Anda makan, tolong biarlah makanan itu bisa membuat Anda bersukaria. Jangan makan sambil meneteskan air mata. Teganya. Ya. Saudara-saudara, Allah ingin kita menikmati hidup. Hidup ini singkat. Siapa tahu itu makan terakhir buat saudara. Siapa tahu besok sudah tidak bisa makan lagi. Mumpung masih bisa menikmati, nikmatilah, ya kan? Mari makanlah roti dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Amin. Jadi saya mau kasih rumus buat saudara. Sebelum saudara makan, senyumi piring saudara, ya kan? Senyum, kemudian mengucap syukur kepada Tuhan. Ucap syukur atas berkat itu, karena rasa syukur mendatangkan rasa nikmat. Rasa nikmat mendatangkan rasa bahagia. Haleluya. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, making